Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Tentunya kita pernah mengalami pas mendirikan sholat ada yang manggil. Apakah manggil nama kita ataukah meminta izin untuk masuk ke rumah kita, atau yang paling familiar ucapan salam. Pertanyaan kali ini terkait dengan ketika kita sholat lalu kemudian ada yang memanggil. Pertanyaan ini diajukan oleh seorang milenial yang concern untuk memperbaiki sholatnya. Namun ada peristiwa seperti itu, sholat di kamar lalu kemudian ada yang manggil. Yang memanggilnya adalah si ibu, orang tua kira-kira. Nah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, penting untuk kita rinci bagaimana hukum menjawab panggilan orang pada saat kita mendirikan sholat. Pertama, yang perlu kita rinci adalah sholatnya. Sholatnya sholat fardu atau sholat sunnah. Lalu kemudian siapa yang memanggil? Sholat yang fardu atau yang sunnah, dan siapa yang memanggil itu menentukan hukumnya. Nah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama kita bahas terlebih dahulu sholat fardu. Jika seorang muslim atau muslimah mendirikan sholat fardu lalu kemudian ada yang memanggilnya, siapapun dia yang memanggil, siapapun dia yang mengucapkan salam, siapapun dia yang ingin meminta izin, maka hendaklah tidak menjawab atau tidak membatalkan sholatnya. Tidak diperkenankan. Bahkan kalaupun itu yang memanggil orang tua, seseorang yang sedang sholat, al-musalli, tidak diperkenankan untuk membatalkan sholat. Tetap fokus, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Tetap tunduk, khudu, tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana satu isyarat kuat dikemukakan di dalam kitab Asy-Syarqawi, Bismillahirrahmanirrahim, wa tahrumu ijabatul walidaini fil fardi. Haram hukumnya. Saya ulangi, haram hukumnya, wa tahrum, dan haram ijabatul walidaini, menjawab panggilan orang tua, kedua orang tua atau salah satunya fil fardi, pada saat mendirikan sholat fardu. Lalu apakah diam saja? Tidak. Kalau ulama memberikan nasihat, berikan isyarat. Apakah suaranya dikeraskan? Takbir mungkin, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, atau mungkin bacaan Fatihahnya atau bacaan ayatnya, agar supaya si orang tua yang memanggil mengerti, oh anakku sedang mendirikan sholat. Ini tentu sesuai dengan doaku, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah hamba orang-orang yang mendirikan sholat, pun demikian anak cucu hamba. Nah, anakku sedang sholat, suke dia mengerti. Maka membatalkan atau memenuhi panggilannya, menjawabnya, itu kesalahan. Yang benar tetap lanjutkan sholatnya. Lanjut, karena sholat fardu. Berbeda halnya kalau sholat yang didirikan adalah sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah mungkin, sholat duha mungkin, taraweh, witir mungkin, atau sholat isyraq mungkin, atau qiyamul lail bahkan. Disebutkan watajuzu fin nafli, dan diperbolehkan untuk menjawab panggilan kedua orang tua atau salah satunya ketika mendirikan sholat sunnah. Wahiyya afdal, dan memenuhi panggilan, menjawab panggilan orang tua pada saat sholat sunnah itu lebih utama. Wahia afdolu fihi, yang demikian itu lebih utama.
in syaqqa 'alaihima adamuha. Jika tidak menjawab, itu menjadikan hati orang tua yang memanggil itu tersinggung. Hati orang tua merasa, kok tidak menjawab panggilanku. Maka menjawabnya itu lebih utama. Wa tabtulu biha as-sholatu mutlaqan, dan sholatnya batal secara mutlak. Dipanggil Ahmad, ya Bu, pada saat itu juga batal sholatnya, tapi dia mendapatkan keutamaan menjawab panggilan orang tua pas sholat di ruang tamu. Lalu kemudian ada orang tua sedang menengok kita sebagai anak mungkin yang sudah menikah, Assalamualaikum, maka menjawab salamnya Waalaikumsalam itu jauh lebih baik. Tentunya sholatnya batal secara mutlak. Bukan berarti seperti halnya beberapa orang yang terpraktekkan, orang tua memanggil lalu kemudian menjawab ya Bu, tapi dilanjutkan sholatnya, itu salah. Yang benar, panggilan itu dijawab lalu kemudian mutlak sholatnya batal. Nah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini kalau yang memanggil orang tua sholatnya sholat sunnah. Ada muncul pertanyaan, bagaimana kalau yang memanggil itu mertua? Nah, mertua ini kedudukannya sama dengan orang tua. Mertua itu orang yang mengikhlaskan, menyerahkan putrinya kepada kita sebagai kaum laki-laki, sebagai suami yang telah dididik, dibesarkan, dan juga luar biasa dirawat mulai 0 sampai usia 20 tahun. Begitu 20 tahun besar, bisa masak, bisa cuci dan sebagainya, kita bawa. Atau sebaliknya, seorang laki-laki sudah dididik, dibesar, disekolahin, bisa dapat uang, uangnya dikasihkan istrinya. Maka kedudukan mertua itu sama dengan orang tua. Demikian yang disampaikan oleh para ulama. Adapun kalau yang manggil selain itu, baiknya memberikan isyarat, Allahu Akbar. Ada teman datang, ada saudara datang, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Meskipun sholat itu dianjurkan sir atau pelan, tapi untuk memberikan isyarat, memberikan informasi bahwasanya saya sedang menghadap Allah, keraskan. Bukan terus-menerus mengeraskan, tapi sekedar memberikan informasi. Itu adalah yang terbaik. Maka lihat dari sholatnya, fardukah atau sunnah, siapa yang memanggil, sehingga kita bersama-sama berilmu lebih bijak, berilmu lebih tepat dalam bertindak. Semoga Allah meridhoi kita dan orang tua kita meridhoi kita, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita sebagai hambanya. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.